Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Kepala SMP Negeri 21 Bulubonggu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu sekalian dengan judul Berulang Kali. Berkarakter peduli alam dan lingkungan melalui Kamis Berliterasi. Masalah lingkungan menjadi isu hangat akhir-akhir ini karena menyangkut masalah kualitas kehidupan di masa yang akan datang. Begitu pula di SMP Negeri 21 Bulubonggu, masalah lingkungan masih sering terjadi. Kebiasaan buruk bagi siswa di sekolah ini adalah sering membuang sampah di sembarang tempat. Akibatnya berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Warga sekolah cenderung tidak peduli akan dampak membakar sampah tanpa ada upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik yang tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekolah. Kebiasaan lain yang sering dilakukan oleh siswa di SMP Negeri 21 Bulubonggu adalah mengabaikan pentingnya waktu untuk belajar dan tidak memanfaatkan waktu-waktu luang untuk membaca. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengobrol, bermain, tertidur di kelas, dan bahkan mengganggu sesama teman daripada membaca buku di perpustakaan. Masalah kemudian timbul dan berdampak buruk bagi nilai rapor pendidikan pada aspek literasi. Dan tentu saja kondisi lingkungan sekolah menjadi kurang nyaman akibat banyaknya sampah yang dibuang di sembarang tempat. Para siswa pun terkesan tidak mau tahu mengenai dampak bagi lingkungan sekitar akibat pengelolaan sampah yang kurang tepat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui gerakan literasi. Kamis Literasi menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Selain mempunyai misi untuk menumbuhkan minat baca para siswa, program Kamis Literasi ini juga mempunyai fungsi membangun kesadaran siswa akan pentingnya menjaga lingkungan melalui kegiatan berliterasi. Pada kegiatan program Gerakan Literasi kali ini, kami membuat program kampanye cinta lingkungan dan pengelolaan sampah serta berdiskusi tentang dampak yang ditimbulkan akibat banyaknya sampah di sekitar kita. Tujuan utama dilaksanakannya program ini adalah untuk menanamkan sikap peduli lingkungan pada siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Harapannya, siswa-siswi di SMP Negeri 21 Bulubonggu memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sehingga berdampak pada perubahan minat baca siswa dan terjadinya perubahan pada karakter cinta lingkungan serta memiliki keinginan untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Melalui gerakan Kamis Literasi kali ini, diharapkan dapat merubah perilaku para siswa untuk menjadi siswa yang sadar dan peduli akan lingkungan. Adapun strategi yang kami lakukan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Seperti apa praktik baik yang kami lakukan? Mari kita simak tayangan berikut ini. Dalam kegiatan pra-pelaksanaan, kegiatan yang kami lakukan adalah membentuk koordinator dan pengurus. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan masalah program kita di sekolah, proses pembentukan koordinator melalui rapat Dewan Guru untuk menghasilkan suatu mufakat dan keputusan. Selanjutnya, untuk mempermudah jalannya program, kami berdiskusi untuk menentukan tema literasi yang akan dilakukan dan menentukan tempat yang nyaman untuk pelaksanaan program. Setelah program telah dirancang dengan baik, langkah selanjutnya yang kami lakukan dalam tahap pra-pelaksanaan ini adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk mengajak seluruh warga sekolah untuk senantiasa menjaga lingkungan, termasuk membuang sampah pada tempatnya, meminta dukungan dari orang tua siswa dan tokoh masyarakat agar dapat mendukung program ini serta mengajak seluruh siswa untuk bergerak, memelihara dan melestarikan lingkungan sekitar. Setelah proses pra-pelaksanaan selesai, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melaksanakan program. Adapun program yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, kampanye dan literasi lingkungan hidup. Bapak guru dan teman-teman sekalian, mengapa kita perlu untuk menjaga kebersihan lingkungan? Karena kita perlu sadari bahwa lingkungan hidup adalah tempat yang penting untuk kita hidup di bumi ini.
Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan ini agar kelangsungan hidup kita dapat terjalani dengan baik. Proses ini dilakukan untuk menggali dasar-dasar pengetahuan lingkungan, sikap terhadap lingkungan, dan mengasah keterampilan kognitif yang dimiliki oleh siswa seperti mengidentifikasi masalah, serta merencanakan aksi nyata terhadap pelestarian lingkungan. Dalam proses ini, siswa secara bergantian tampil ke depan untuk menyampaikan opini dan gagasan mereka terkait isu lingkungan. Kegiatan lain yang dilakukan adalah para siswa diajak untuk membuat poster kampanye cinta lingkungan dengan memanfaatkan bahan yang ada, termasuk memanfaatkan teknologi perpustakaan digital buku.kemdikbud.go.id. Hari ini kita akan memulai kegiatan kita, yaitu program literasi lingkungan. Seperti yang sudah kita lakukan kemarin di minggu yang lalu, kita sudah mendengarkan teman-teman kita yang tampil ke depan untuk berpidato mengenai masalah lingkungan hidup. Jadi untuk hari Kamis ini kita akan melanjutkan program kita dengan tema hari ini adalah kita akan membuat infografis terkait masalah lingkungan hidup. Jadi anak-anak sudah siap Android-nya masing-masing atau HP-nya atau Chromebook sudah ada ya? Ya, Pak. Anak-anak sekalian secara berkelompok nanti akan membuat infografis melalui Canva. Dalam kampanye dan literasi lingkungan ini, siswa juga diajak menggunakan aplikasi Canva untuk membuat infografis tentang cinta lingkungan. Memanfaatkan botol-botol plastik. Kegiatan kedua yang kami lakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang lingkungan adalah mengumpulkan dan memilah sampah. Sampah yang terkumpul akan dibuat ekobrik. Ekobrik adalah teknik pengelolaan sampah plastik yang terbuat dari botol-botol plastik bekas, yang di dalamnya telah diisi berbagai sampah plastik hingga penuh. Kemudian dipadatkan. Botol-botol tersebut bisa dirangkai dengan lem atau diikat, kemudian dirangkai menjadi kursi, meja sederhana, atau dapat pula dirangkai menjadi benda-benda lainnya. Kegiatan ketiga yang kami lakukan adalah membuat pupuk kompos dari sisa bahan dapur dan limbah industri tandan kosong sawit. Pembuatan pupuk kompos dilakukan agar siswa mengetahui dan mempelajari proses pengelolaan pupuk kompos dan membedakan sampah organik dan sampah anorganik. Kompos tersebut dapat dipakai untuk menyuburkan tanaman yang ada di kebun sekolah. Dalam kegiatan pasca pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan adalah refleksi dan evaluasi. Dalam kegiatan ini, kami mengadakan diskusi bersama dengan Dewan Guru untuk merefleksi dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil refleksi diperoleh informasi bahwa melalui kegiatan Kamis Literasi yang telah dilakukan, karakter peduli alam dan lingkungan siswa di SMP Negeri 21 Bulubonggu mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan penerapan strategi yang telah dilakukan, nampak bahwa timbul rasa kebersamaan dan gotong royong pada diri setiap siswa dan terjadi perubahan karakter peduli lingkungan. Siswa pun kini menjadi gemar membaca yang dibuktikan dengan data statistik siswa yang meminjam buku di perpustakaan. Siswa memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sekitar yang dahulunya acuh tak acuh terhadap sampah dan sekarang mau mengelola dan lebih menghargai lingkungan yang dapat dilihat dari terciptanya lingkungan sekolah yang bersih. Tidak ada lagi sampah yang berserakan dan mengotori lingkungan sekitar dan sekolah pun menjadi bersih, nyaman, indah, dan sehat. Saya Anita, selaku guru di SMP Negeri 21 Bulubonggu. Melalui program ini, saya melihat siswa-siswi SMP Negeri 21 Bulubonggu bisa lebih peduli dengan lingkungannya dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian melalui program ini pula, mereka mampu membuat tipografi berupa poster yang kemudian diedit menggunakan Canva dan nantinya bisa dipublikasikan melalui media sosial. Saya Aulia Ilmi dari kelas 8. Setelah saya mempelajari program literasi lingkungan, saya memahami manfaat menjaga kebersihan lingkungan, antara lain yaitu terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat, lingkungan menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara, air menjadi lebih bersih, dan aman untuk dihuni. Saya Lutfi Aini dari kelas 8. Setelah saya mempelajari tentang literasi lingkungan, saya mengerti bahwa kita harus mempersiapkan orang-orang yang sadar lingkungan sehingga masalah-masalah lingkungan dapat diatasi. Demikianlah praktik baik yang telah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.